Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Qadir Susilo selaku Direktur Utama PT BEM Akses Teknologi. Yang terhormat Bapak Tri Wahyu Widodo selaku Dewan Komisaris PT BEM Akses Teknologi. Yang terhormat Bapak Bambang Haryanto selaku Dewan Komisaris PT BEM Akses Teknologi. Dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh karyawan PT BEM Akses Teknologi serta hadirin yang telah berkesempatan menghadiri acara kita pada pagi hari ini. Hadirin yang saya hormati, langsung saja kita buka acara musyawarah besar kedua PT BEM Akses Teknologi dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Sarul. Kepada Saudara Sarul kami persilahkan. Acara selanjutnya menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang akan didampingi oleh saya sendiri. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan dan laporan.
pertama akan disampaikan oleh Dewan Komisaris PT Bank Akses Teknologi Bapak Trio Wahyu Widodo. Kepada beliau kami persilahkan. Untuk dunia radio pun, radio, kabel, FO, ya, semakin lama juga semakin mereka bersaing seperti itu. Mereka bersaing dari mulai tahun 90-an sampai saat ini yang namanya radio sama kabel itu selalu bersaing. Ya, ada kalanya kabel itu kalah, ada kalanya radio yang menang. Terus seperti itu. Untuk saat ini memang kabel yang jadi prioritas, kabel yang jadi bintangnya dari tahun 2015. Kemungkinan sampai tahun 2025 kabel juga akan jatuh. Ya, dengan jatuhnya kabel pasti radio atau frekuensi atau wireless lah istilahnya itu akan hilang. Tapi nggak tahu. Ya, kan? Untuk perkembangan selalu berkembang. Ya. Untuk sekarang optik, fiber optik menjadi primadona. Ya, karena fiber optik untuk saat ini ya, teknologi yang paling di atas ya, teknologi yang paling mampu untuk ini istilahnya media teknologi yang paling mampu untuk istilahnya menjembatani komunikasi data ya. Itu karena memang fiber optik itu kapasitinya itu tak terhingga. Nah, dalam artian tak terhingga itu berdasarkan device masing-masing. Untuk saat ini device yang paling tinggi ya, router yang paling tinggi itu 40 giga. Artinya fiber optik bisa komunikasi end to end, router to router ya. Itu mampu berkomunikasi 40 giga. Tapi dibandingkan dengan radio, ya jelas untuk saat ini radio memang agak ketertinggalan. Tapi tahun 2005 sampai 2010 ya, 2005 sampai 2010 itu radio yang berjaya. Karena kabel maksimal hanya mampu untuk transfer rate sampai 24 Mbps. Nah, tahun seperti 2005 sampai 2010 radio mampu mendelivery layanan di atas 54 Mbps. Nah, untuk saat ini radio atau frekuensi jelas kalau dibandingkan dengan fiber optik itu sangat tertinggal. Nah, untuk inbound akses, ya, untuk inbound akses harus mampu, ya, harus mampu menyediakan ya, solusi radio maupun fiber optik, ya, harus mampu mensolusikan dan mampu untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut. 2022 banyak proyek, ya kan, proyek fiber optik khususnya di daerah Sulawesi. Berlomba-lomba untuk membangun link backbone. Ya. Itu kalau ngomong operatornya ada 4 operator yang gila-gilaan membangun fiber optik khususnya untuk daerah Sulawesi. Mudah-mudahan di akhir tahun 2022 jaringan tersebut nyampe di Kendari. Untuk saat ini, ya, untuk saat ini fiber optik yang sudah sampai di Kendari, mulai dari Jakarta sampai Kendari, ada beberapa operator saja. Ya. Yang pertama itu Telkom. Jadi mereka punya backbone dari Jakarta ke kota Kendari. Yang kedua itu Icon Plus. Itu mereka sudah mempunyai backbone. Tetapi untuk saat ini ada pembangunan fiber optik ke kota Kendari itu ada beberapa lagi penambahan operator, yaitu si Inforte, ya, Inforte, dia juga akan membangun sampai ke kota Kendari. Operator CGS juga akan membangun sampai ke kota Kendari. Mereka ini operator dalam artian cuma hanya sebatas jatuh ya, jaringan tetap tertutup. Mereka tidak punya konten. Ya, mereka tidak mempunyai konten, dia hanya menyewakan optiknya saja. Jadi kalau ngomong konten, ya si Bom Axel ini
iya kan? Istilahnya operator yang bergerak di bidang konten, istilahnya ISP. Jadi untuk perusahaan di bidang komunikasi itu banyak tingkatan, banyak bidang-bidang. Kalau ngomong masalah internet dan service itu istilahnya ISP. Nah, untuk ISP tersebut posisi ada di bawah akses ya, ISP. Di atasnya ISP ini kita masih ngomong konten, itu adalah NAP. Itu adalah NAP. Jadi untuk mengkomunikasikan antara negara-negara, itu istilahnya NAP. Nah, untuk medianya, untuk distribusinya jaringan itu ada yang namanya jaringan tetap tertutup. Ada juga yang namanya JATAPROK, jaringan tetap lokal. Jaringan tetap lokal itu inner ya, istilahnya inner city, antara kota-kota. Tapi kalau jaringan tetap tertutup itu untuk menghubungkan pulau ke pulau atau provinsi ke provinsi, ya, untuk menyambungkan data dari pulau ke pulau. Nah, untuk saat ini di Indonesia itu ada 3 sentral yang namanya data center, ya kan, ada 3 sentral. Jadi semua jaringan internet itu bermuara di 3 sentral tersebut, yaitu di Surabaya, ya kan. Terus yang kedua di Jakarta, yang ketiga ada di Batam. Apapun jenis layanan internetnya, semuanya akan ketemu dan bermuara di data center tersebut. Jadi sebenarnya sudah diwakili sama Pak Widodo ya. Ini sebenarnya satu topik komisaris. Jadi menambahkan saja saya mengucapkan terima kasih ke undangan dan seluruh teman-teman yang sudah hadir di tempat ini. Yang kedua, terima kasih untuk direksi dan seluruh tim Komakses. Semoga ini bisa dipertahankan dan menjadi event yang lebih baik lagi ke depan untuk memacu semangat dan memotivasi terkait teknis dan yang lain. Saya kira tadi ada banyak lebar disampaikan sama Pak Widodo. Jadi saya selaku juga salah satu komisaris tetap memberikan support dan dukungan. Semoga teman-teman yang dikomandoi oleh Pak Abdul Qadir bisa semakin bertumbuh dan ya mencapai seperti apa yang bisa kita harapkan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bambang Haryanto atas sambutannya. Sambutan dari Direktur Utama PT Bom Akses Teknologi Bapak Abdul Qadir Susilo, sekaligus pembuka acara kita pada pagi hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Nama Budaya. Saya mungkin tidak akan berbicara banyak karena super senior saya sudah masuk bicara dan saya pikir itu sudah mewakili saya. Saya ini hanyalah pengembang perpanjangan tangan dari beliau-beliau ini. Jadi sederhananya saya sangat berterima kasih kepada para tamu undangan yang telah hadir di tempat ini, kemudian teman-teman panitia yang telah menyediakan tempat yang menurut saya sudah sangat luar biasa sekali dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kita hanya biasa nugas di warkop, alhamdulillah hari ini kita sudah bisa musyawarah bersama dari prestasi yang ada. Hal itu menjadi sangat luar biasa sekali untuk saya. Kemudian saya berharap tahun depan Mubes akan dilaksanakan mungkin di tempat lain,
tidak lagi di sini mungkin, atau kita berpindah ke Bali atau kemana, atau mungkin kita ke Australia atau kemana gitu. Sekaligus kita refleksi. Saya kira seperti itu ya. Artinya ayolah teman-teman, mari kita bermimpi, karena mumpung masih gratis kan kalau kita bermimpi. Saya kira seperti itu. Berikutnya teman-teman sekalian, ini tim-tim yang dari Kancak ini, baik dari cabang Lagi Kima ataupun dari cabang Muna Barat. Saya berharap kehadiran teman-teman sekalian benar-benar bisa mengikuti semua step yang ada, karena ujung tombak pengembangan Bung Akses itu bersumber dari semua yang terlokal itu. Jadi saya berharap teman-teman bisa mengikuti agenda ini step by step, mungkin dari laporan pertanggungjawabannya, kemudian visi dan misinya, karena perhitungan saya secara pribadi ini kita bisa menggapai apa yang menjadi keinginan Bung Akses ketika kita benar-benar menata ini di MUBES ini dan musyawarah besar ini. Di sana kita akan bahas secara step by step, kemudian langkah-langkah konkret, baik yang paling kecil sampai yang paling besar, supaya kita tidak tersesat dalam langkah. Karena ketika teman-teman hanya mengikuti satu step saja dari agenda yang ada, kemungkinan teman-teman akan tersesat dalam artian memungkinkan tidak mengefektifkan dan mengefisiensikan keadaan. Saya kira seperti itu. Selanjutnya mungkin bagian yang akan kita bicarakan nanti itu adalah pengembangan secara umum, dan itu mungkin akan di-stepkan di masing-masing divisi yang ada yang sudah disediakan. Jadi teman-teman harap disiapkan semua materinya, materi untuk laporan yang 2021, pekerjaan apa yang belum dicapai di sana, apa yang pernah diprogramkan belum dicapai, ataupun masih tahap proses untuk penyelesaiannya. Itu nanti tolong dibahas semua supaya kita clear untuk 2022 ini langkah dan teknik apa yang akan kita jalankan untuk mencapai kita punya visi dan misi. Saya kira seperti itu. Jadi saya harap teman-teman sekalian, sekali lagi tamu undangan, terima kasih teman-teman panitia, terima kasih banyak. Kemudian para guru dan kedua super senior, bos sekaligus komisaris PT Bung Akses Teknologi, terima kasih banyak. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, agenda musyawarah besar PT Bung Akses yang kedua saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Qadir Susilo atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Panitia kita. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dewan Komisaris PT Bung Akses Teknologi, kemudian kepada Bapak Direktur Utama PT Bung Akses Teknologi, serta seluruh karyawan yang hadir ya, seluruh karyawan PT Bung Akses Teknologi yang hadir di tempat ini. Kemudian tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada hadirin undangan yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara musyawarah besar kedua kali pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillah puji syukur untuk kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara musyawarah besar kedua PT Bung Akses Teknologi dalam keadaan sehat walafiat.
Sebagaimana kita ketahui bahwa saya selaku panitia kegiatan musyawarah besar kali ini, musyawarah besar kedua ya, musyawarah besar kedua untuk PT BOM Akses Teknologi. Pada musyawarah besar kali ini atau besar kali ini kami mengusung tema tentang laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2021 serta rapat kerja tahun anggaran 2022 untuk PT BOM Akses Teknologi. Berdasarkan tema tersebut, saya sangat mengharapkan bahwa hal tersebut dapat menjadi refleksi kita semua dalam memajukan perusahaan ini menjadi perusahaan yang memiliki citra yang baik di mata konsumen dan baik di mata masyarakat. Kemudian membuat musyawarah besar kali ini juga sebagai proses atau bentuk bagaimana perusahaan ini kita majukan ya, untuk kita majukan dan berkembang menjadi perusahaan yang lebih profesional lagi ke depannya. Jadi saya mengharapkan dengan adanya musyawarah besar kali ini, perusahaan kita PT BOM Akses Teknologi ini akan semakin maju serta menjadi lebih profesional ke depannya, apalagi di bidang internet service provider. Gitu. Kegiatan ini berlandaskan hukum berupa surat ketetapan pimpinan perusahaan PT BOM Akses Teknologi dengan nomor 01.2 garis miring SK garis miring Dirut BAT garis miring 1 garis miring tahun 2022 tentang panitia musyawarah besar kedua PT BOM Akses Teknologi. Untuk laporan dana yang digunakan untuk kegiatan musyawarah besar kali ini, mulai dari awal pembentukan panitia sampai terlaksananya kegiatan ini merupakan murni dari dana kas PT BOM Akses Teknologi. Jadi semuanya digunakan oleh dana operasional dari PT BOM Akses Teknologi. Harapan saya juga selanjutnya dengan adanya UBS ini, seluruh segenap karyawan baik yang terlibat secara langsung maupun tidak terlibat secara langsung dapat menyalurkan idenya serta gagasannya untuk perusahaan kita, karena kita kali ini ingin berkembang menjadi perusahaan yang maju ke depannya, perusahaan yang lebih profesional serta perusahaan yang menciptakan citra yang baik ya untuk di mata konsumen. Kemudian untuk bidang utamanya kita kan sebagai internet service provider ya. Jadi saya harapkan dengan adanya musyawarah besar ini, seluruh karyawan menyampaikan gagasannya maupun ide-idenya yang mungkin atau memang sudah seharusnya itu bermanfaat bagi perusahaan kita ya. Jadi saya harap karyawan jangan malu-malu untuk menyuarakan seluruh gagasan dan ide-idenya. Seperti itu. Terima kasih atas sambutannya. Acara selanjutnya, hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya kita memasuki kepada acara intinya. Tapi terlebih dahulu, saya akan mempersilahkan Ketua Panitia untuk membacakan tata tertib musyawarah besar kedua PT BOM Akses Teknologi. Kepada beliau saya persilahkan. Ya, terima kasih ya. Jadi untuk di acara musyawarah besar kali ini kita akan diatur oleh beberapa tata tertib yang selama ini berkaitan dengan sidang atau kegiatan musyawarah besar kedua kita kali ini ya. Tata tertib ini ya, bab 1 itu merupakan statusnya ya. Status musyawarah besar kali ini adalah musyawarah yang mempertemukan dan menentukan seluruh laporan pertanggungjawaban, kemudian gagasan dan ide untuk memajukan PT BOM Akses Teknologi. Kemudian musyawarah besar ini merupakan kegiatan tertinggi di dalam organisasi. Kemudian musyawarah besar kedua ini
berlangsung pada tanggal 24 sampai dengan 25 Januari tahun 2022 di Hotel Fortune Promoan Kendari, Sulawesi Tenggara. Kemudian tema dari kegiatan kita hari ini yaitu laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2021 dan rapat kerja tahun anggaran 2022 PT BOM Akses Teknologi. Berlanjut pada pasal 3 yaitu tugas dan wewenangnya. Pada pasal 3 dan 1 menjelaskan bahwa mengevaluasi laporan pertanggungjawaban setiap divisi PT BOM Akses Teknologi tahun anggaran 2021. Kemudian mengesahkan hasil laporan pertanggungjawaban setiap divisi tahun anggaran 2021. Poin yang ketiga yaitu menyusun program kerja setiap divisi PT BOM Akses Teknologi tahun anggaran 2022. Kemudian mengesahkan program kerja setiap divisi PT BOM Akses Teknologi tahun anggaran 2022. Kemudian yang kelima itu menetapkan keputusan-keputusan lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Dan yang keenam yaitu sebagai penandatanganan kontrak kerja untuk seluruh pegawai PT BOM Akses Teknologi. Kemudian yang keempat yaitu peserta dan peninjau. Pada pasal 4 peserta musyawarah besar terdiri dari yang pertama yaitu Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT BOM Akses Teknologi. Kemudian seluruh karyawan PT BOM Akses Teknologi. Kemudian utusan kantor cabang yang memperoleh mandat tertulis maupun tidak tertulis dari kantor pusat. Kemudian peserta musyawarah besar terdiri dari utusan kantor cabang yang memperoleh mandat tertulis maupun tidak tertulis dari kantor pusat serta undangan musyawarah besar kali. Pada pasal 5 yaitu tentang yang mengatur hak dan kewajiban peserta. Yang poin pertama yaitu peserta mempunyai hak bicara dan hak suara, sedangkan peninjau hanya mempunyai hak bicara. Kemudian kewajiban peserta dan peninjau. Pada poin A, peserta diwajibkan mengikuti seluruh sidang selama musyawarah besar kedua PT BOM Akses Teknologi. Kemudian peninjau diwajibkan mengikuti pembukaan musyawarah besar kedua PT BOM Akses Teknologi. Dan yang ketiga yaitu peserta dan peninjau diwajibkan hadir 5 menit sebelum sidang dimulai. Kemudian pada bab 5 yaitu mengatur tentang presidium. Pasal 6 mengatur tentang musyawarah besar kedua PT BOM Akses Teknologi dipimpin oleh presidium yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi yang terdiri dari 4 orang dalam rapat pleno nantinya. Jadi pada saat setelah istirahat siangnya nanti sidang plenonya akan dipimpin oleh 4 orang. Kemudian pada pasal 7 Presidium musyawarah besar kedua PT BOM Akses Teknologi mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama yaitu memimpin sidang pleno selama musyawarah besar kedua PT BOM Akses Teknologi. Kemudian mengantar sidang-sidang pleno yang menjadi runtutan acara pada kegiatan musyawarah besar kali ini. Kemudian senantiasa menjaga kelancaran dan ketertiban dalam setiap persidangan selama musyawarah besar kedua PT BOM Akses Teknologi. Dan yang pada bab ke-6 yaitu tentang forum dan tata tertib pengambilan keputusan. Tugas kedua PT pada pasal 8 ayat 1 tugas kedua PT BOM Akses Teknologi dianggap sah apabila diikuti setengah ditambah 1 dari jumlah seluruh karyawan yang hadir. Kemudian jika ayat 1 di atas tidak terpenuhi, maka sidang diundur 1 jam dan setelah itu dianggap sah. Pada ayat ketiga, sidang pleno dianggap sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah karyawan. Jika ayat ketiga tidak terpenuhi, maka sidang diundur 2 kali 15 menit dan setelah itu dianggap sah. Kemudian pada pasal 9 ayat 1 yaitu keputusan itu diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Pada pasal 2 bila musyawarah mufakat tidak terpenuhi, maka keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Kemudian pada bab ke-7 yaitu ketentuan-ketentuan lain. Pada pasal 10 hal-hal lain yang diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dengan persetujuan bersama. Dan pasal 11 keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya. Jadi demikian tata tertib dari musyawarah besar kali ini. Mohon untuk seluruh peserta mencermati peraturannya ya. Kemudian kalau misalnya ada yang ingin
ditambahkan, silakan untuk ditambahkan atau direvisi pada saat sidang pleno nanti, pada saat pembukaan sidang pleno laporan pertanggungjawaban nanti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia. Hadirin yang kami hormati,